Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di Pondok Pesantren Mahasiswa Ashabul Kahfi yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Haji Abdullah. Ya, moga-moga amal beliau selalu terus-menerus berjalan, dan juga moga-moga keluarga besar beliau dan para santri selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada putra beliau dan anak cucu beliau yang lain, moga-moga juga selalu diberi sehat afiah dan selalu istiqomah untuk meneruskan tali dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar menjadi umat Nabi secara zahir dan juga secara batin. Anda mau nanya, cinta itu menyakitkan bukan? Cinta itu menyakitkan apa tidak? Sing jawab wedok. Menyakitkan kata dia. Cinta itu menyakitkan apa tidak? Hah? Kak krungu? Menyakitkan apa tidak? Ono sing iya, ono sing tidak. Hah? Cinta, banyak yang ngomong itu cinta itu menyakitkan. Laksana ditusuk jarum, padahal gak tahu ditusuk jarumnya atine. Ya apa caranya ditusuk jarum? Cinta itu akan menyakitkan ketika cinta itu tidak terbalas. Betul? Imam Syafi'i mengatakan, ada yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, ada yang mengatakan bahwa hubbun nisa jahdul bala. Innal hubbun nisa jahdul bala. Mencintai perempuan adalah puncak musibah. Maka aku jawab, kata Imam Syafi'i, bukan mencintai wanita yang merupakan puncak musibah, tapi mencintai yang tidak dia cintai, mencintai seseorang yang tidak mencintainya adalah puncak dari bala. Bertepuk sebelah tangan istilahnya ya, tidak terbalas cintanya, itu akan menyakitkan. Ketika kita mencintai seorang wanita atau wanita mencintai seorang pria yang ternyata tidak terbalaskan cinta tersebut, ini sungguh menyakitkan. Bahkan dalam hubungan suami istri pun, ketika cinta sudah mulai memudar, itu pun akan menyakitkan. Karena cinta itu kadang-kadang, maaf ya, ini tidak semuanya, kadang-kadang dikatakan cinta itu akan indah ketika kita mampu bersatu dengan yang kita cinta dengan tali pernikahan. Oke, benar, betul. Tapi ketika cinta itu memudar akan semakin menyakitkan. Contoh, ketika seorang suami mencintai istrinya yang laksana sedap malam ini, wangi, api, putih. Tapi jenenge sedap malam ini hitungannya dino. Hitungannya kan hari ini. Ya, ada batas waktunya. Tidak lama dia akan rontok jadi kuning. Dan harum baunya ini bakal hilang. Sekarang wangi. Ini asli kan? Oh iya, asli orang banyu deh kok. Wangi. Tapi lambat laun dia akan layu, menguning, rontok, nggak wangi. Ketika seorang suami mencintai istrinya karena kecantikan, karena keindahan, maka akan semakin memudar dengan layu. Dhisik wangi terus, saiki mambu terasi. Apa? Kakek ngulek. Di dapur kakek ngulek mambu bawang, mambu terasi. Dhisik Masya Allah, pakaiannya indah-indah. Saiki wis duwe anak akeh, duwe putu barang, wis pakaiane sikiku tok ae. Daster warna putih dadi coklat. Bolong maneh. Akan memudar.
Akan ada ketakutan bagi seorang istri ketika dia tidak lagi dicintai oleh suaminya. Dan juga ada ketakutan dari suami ketika dia tidak lagi dicintai oleh istrinya. Ternyata cinta itu tidak akan selamanya indah. Pasti cinta itu akan menyakitkan ketika kita tidak terbalaskan cintanya. Betul kan? Waduh. Sing lanang meneng lho padahal lagi sing wedok, Masya Allah. Berarti ini curhat kepada sing wedok ini. Melampiaskan melampiaskan perasaan hati. Ya bagus sih, bagus. Daripada dipendam. Terus apa maksud tujuan Anda ngomong begini? Gini. Cinta yang indah selamanya dan awet itu cuma satu. Yang tidak akan pernah menyakitkan. Yaitu ketika kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum kita cinta sama Nabi, kita sudah dicintai sama Nabi. Dan ketika kita cinta sama Nabi, akan terbalaskan cinta itu dunia akhirat. Selamanya, abadi. Suami istri belum tentu dunia akhirat akan cinta. Suami istri loh nih, yang saling mencintai lah sampai tua. Belum tentu ketika di alam akhirat, ketika di padang mahsyar akan saling mencintai. Enggak, belum tentu. Mereka pasti akan ketakutan masing-masing dengan amalnya. Karena amalnya kurang apa enggak. Mereka tidak lagi memikirkan orang-orang yang dia cintai dulu waktu di dunia. Bahkan anak. Kan dikatakan cinta seorang ibu kepada anak itu lebih hebat kan daripada, ya pasti kan ibu dengan anak itu cintanya kan lebih hebat. Lebih Masya Allah gitu ya maksudnya. Tapi ketika yaumil qiyamah lupa sama anak lupa pemane bojo. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak akan melupakan kita. Di alam akhirat, ketika di padang mahsyar, ketika digiring kita di padang mahsyar, Nabi mengingat kita. Bahkan Nabilah yang memberikan syafaatul uzma. Satu-satunya Nabi loh nih yang memberikan kita syafaatul uzma dengan bersujud kepada Allah, memohonkan penyegeraan proses ketika di padang mahsyar. Dan bahkan gak sampai di situ. Ketika umatnya melewati sirat, melewati jembatan, Nabi masih bingung umatnya ini bakal selamat apa enggak. Allahumma salim, selamatkan ya Allah, selamatkan. Padahal Nabi sudah punya kedudukan tinggi. Nabi punya kedudukan yang istimewa sudah. Tidak ada yang bisa menyamai kedudukan Nabi di surga. Tapi Nabi masih bingung dengan umatnya, selamat kabeh apa enggak. Nabi tidak akan tenang menduduki surga yang merupakan haknya Nabi, kecuali para umatnya semuanya sudah mentas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka ketika kita mencintai Nabi, maka tidak akan pernah kita tersakiti. Karena pasti terbalaskan cinta kita. Dan cinta kita pasti akan abadi. Karena kita dicintai Nabi dengan abadi. Nabi tidak akan pernah melupakan kita walaupun kita sering melupakan Nabi. Nabi tidak akan balas kita dengan kebencian walaupun kita menyakiti hati Nabi. Nabi akan selalu cinta kepada kita dengan apapun kondisi kita. Maka alangkah indahnya ketika kita berbalas cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mencintai Nabi, maka hati kita sepenuhnya ada Nabi di hati kita, ada Allah dan Nabi. Karena orang kalau mencintai Nabi pasti mencintai Allah. Tidak mungkin mencintai Nabi tok nggak mencintai Allah, itu nggak mungkin. Karena Allah lah yang menciptakan Nabi kan. Dan Allah lah yang menjadikan kedudukan tinggi ada Nabi kita. Dan Allah lah yang mencintai Nabi. Dan Allah lah yang menciptakan alam semesta ini karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makhluk satu-satunya yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika kita mencintai Nabi, pasti kita mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, pasti mencintai Nabi dong. Dan ketika kita dipenuhi dengan cinta tersebut, yang pasti berbalas dan tidak akan pernah menyakiti, maka kita akan melangkah dalam kehidupan di dunia ini tidak akan pernah merasa sakit. Dalam hal apapun dan kondisi apapun dan masalah apapun di dunia ini.
Kenapa? Karena yang ada di pandangan kita dalam perjalanan hidup ini Allah dan Rasul. Seperti diceritakan Laila Majnun, Kes dan Laila. Walaupun mungkin sudah pernah ceritakan di MTI sebelumnya, mungkin kalau tidak salah lupa. Kes dan Laila, seorang yang bernama Kes dan perempuan bernama Laila yang beda suku, beda kabilah, yang saling bermusuhan kabilah ini. Dan saling mencintai ternyata, tapi keluarganya tidak setuju karena ada crash gitu ya antara suku ini, hingga mereka tidak direstui. Akhirnya kisahnya banyak kan, terkenal sudah Laila Majnun. Tapi banyak ulama-ulama sufi yang mengatakan sebetulnya kisah Laila Majnun itu bukan kisah nyata, itu fiktif yang diceritakan oleh orang sufi, yang orang sufi ini mentamtsilkan cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya, wallahu alam ya, wallahu alam. Apakah itu kisah real, nyata, ataukah kisah yang memang fiksi tapi ada pelajaran hikmah tentang mahabbah di situ. Salah satu yang luar biasa ini begini. Suatu saat si Kes ini mondar mandir di depan orang-orang lagi sholat. Orang lagi sholat ini dia warawiri di depannya. Ya, warawiri, gelibet gitu loh di depannya. Selesai orang-orang sholat dipanggil, ya Majnun. Sini. Orang gila. Majnun itu kan gila. Dikatakan, kamu itu kenapa? Kali ini lagi sholat. Kamu tuh warawiri di depan kami, merusak kekhusyuan kami, konsentrasi kami. Dijawab sama Majnun atau Kes ini tadi. Kalian ini ngapain? Ya aku sholat. Kenapa? Ya aku menyembah Allah karena cinta sama Allah. Jawabnya Majnun, jawabnya Kes. Kalau kalian cinta sama Allah, maka kalian tidak akan melihatku. Sebagaimana aku cinta dengan Laila, aku tidak melihat kalian lagi sholat. Ini hikmahnya. Karena cintanya dengan Laila, maka si Kes ini tidak melihat siapapun di depannya, hingga ada orang sholat pun dia tidak kelihatan. Dan Kes mengatakan dan menyindir orang-orang yang sholat, yang menyatakan cinta sama Allah dengan sholatnya tadi, dia cinta sama Allah. Kalian cinta sama Allah tapi tidak bisa khusyuk, bingung masih melihat saya warawiri di depan, berarti kalian tidak cinta sama Allah. Karena kalau kalian cinta sama Allah, kalian tidak akan melihat siapapun di depan kalian, tapi kalian akan melihat Allah dalam arti maknawi. Ya begitulah kehidupan kita ketika kita memang cinta sama Allah dan Rasul di hati kita. Kita tidak akan melihat apapun di hadapan kita ini kecuali Allah dan Rasul. Dan kita akan nyaman kalau itu. Bahkan hubungan rumah tangga pun ketika kita melandasi hubungan rumah tangga kita, mencintai istri kita, mencintai anak kita, karena cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan ini merupakan amanat dari Allah. Dan ini merupakan amanat juga dari Nabi. Sebagai umat Nabi, kita akan membimbing mereka, istri kita, anak kita. Kita bimbing untuk kita jadikan sebagai umat Nabi yang dibanggakan sama Nabi. Maka apapun permasalahan di rumah tangga kita, kita tidak akan pernah merasakan patah hati kita. Tidak akan pernah merasakan luka di hati kita. Karena kita lebih cinta sama Allah dan Rasul daripada yang lain. Itulah nikmatnya cinta yang benar-benar cinta, yang pasti berbalas. Kalau kita cinta sama orang belum tentu berbalas. Apalagi jombloan-jombloati. Ono maneh, sampeyan kok rabi-rabi apa sih? Saya sudah kadung cinta sama orang terus kedisian wong. Bungaku sudah apa lagi betulnya? Bunga sudah dipetik apa namanya? Apa dah? Dipetik orang itu apa sih, ada syair lagunya dulu itu. Wis tak incer-incer mau ini sih karone kesaut. Wis tak planning gitu ya, tapi planning tok gak wani nglamar. Ya percuma di satu wong sing wani. Ya. Modal cinta hati tok tapi gak wani ngomong, ya wis disikat wong. Sakit hati ya akhirnya. Akhirnya jadi jombloan dan jomblowati. Abadi mana? Jadi begitu.
Ketika kita cinta sama Allah dan Rasul yang sedemikian hebat di hati kita dan tidak ada yang lain selain Allah dan Rasul, maka kita menyukai apapun atau mencintai apapun, kadarnya tidak akan sampai seperti mencintai Allah dan Rasul. Maka kita akan bahagia dengan kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasul tersebut selama kita mendasari di hati kita itu Allah dan Rasulnya. Nikmat. Betul-betul nikmat cinta itu. Karena sekali lagi pasti berbalas. Maka tidak akan pernah menyakitkan. Yang ada hanya kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Nabi. Dan kenyamanan dan kenikmatan ketika mendengarkan nama Nabi disebut. Sebagaimana kalau Anda pernah dikasih tahu sama orang, ente kalau kepingin lihat ini orang wali apa bukan, coba ente bacain cerita Nabi, kisah Nabi, manakib Nabi atau gosidah tentang Nabi. Terus lihatan mukanya, ada perubahan enggak? Kalau ada perubahan, insya Allah dia itu wali. Dan memang betul, kita membuktikan waktu itu. Jadi begitu ada gosidah atau apa, kita lihat orang-orang yang memang kata ini wali, benar ada perubahan pasti di wajah mereka. Perubahan haru, perubahan rindu, perubahan syauk. Perubahan yang justru mereka mendapatkan kenikmatan dengan kerinduan, bukan kerinduan yang menyakitkan. Kadang kalau kerinduan menyakitkan ini, ya nggak enak juga kan ya. Apakah rindu itu selalu menyakitkan? Enggak. Karena rindu yang menyakitkan adalah rindu yang kita tidak yakin akan bertemu. Tapi rindu yang tidak menyakitkan adalah rindu ketika kita yakin akan bertemu. Dan sebetulnya rindu yang menyakitkan adalah rindu dengan ketidakyakinan bahwa orang yang kita rindui akan merindukan juga sama kita. Seorang istri misalkan ditinggal sama suami sehari, 2 hari, 3 hari, sing ngebel, sing WA, sing opo, sing VC, sing segala macam. Apakah itu bentuk kerinduan? Belum tentu juga kan? Bisa jadi bentuk wedi kilangan. Betul enggak? Betul enggak? Sampai tahu di ngoten ana? Di ngoten akan pernah napa mboten? Sering sedina rong dino WA. 3 dino telepon. 4 dino VC. 5 dino apa? Parani. 5 dino diparani sampean. Apakah itu bentuk kerinduan? Sekali lagi belum tentu, bisa jadi itu bentuk ketakutan. Karena kalau kerinduan akan ada kenyamanan ketika kita yakin bahwa orang yang kita rindui mencintai kita, menyayangi kita dan tidak akan mengkhianati kita dan tidak akan menyakiti kita, maka kerinduan itu adalah kenyamanan. Sebagaimana rindunya para aulia salihin kepada Nabi. Sebagaimana rindunya para pecinta Rasul kepada kita, kepada Nabi kita. Kerinduan mereka tidak akan pernah menyakitkan, tapi malah merupakan suatu bentuk keindahan dan kenyamanan. Jadi kuncinya adalah cintailah Nabi sepenuh hati, maka tidak akan pernah kita tersakiti. Nah, dengan apa kita bisa mencintai Nabi? Ya ini sudah sering kita bahas kan. Jari arek nom-nom kan tak kenal maka tak sayang. Ya betul memang. Kita tidak kenal Nabi ya kita tidak akan cinta sama Nabi memang. Kita tidak kenal sama Allah tidak akan pernah kita cinta sama Allah. Kenalilah Allah, kenalilah Nabi maka akan muncul. Karena tidak akan mungkin seseorang yang kenal Nabi dan dia punya iman tidak cinta sama Nabi. Gak mungkin. Orang kenal Nabi tapi tidak punya iman ya memang gak cinta sama Nabi, benar. Tapi kalau dia punya iman, setitik aja iman dan dia mengenal Nabi, profil Nabi, biografi Nabi, pasti muncul rasa mahabbah. Pasti. Pasti. Asal ada iman. Pasti. Dan iman cukup dengan kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, meyakini sholat 5 waktu dan sebagainya. Dah. Ketika kita mengenal Nabi akan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak kenal maka tidak akan pernah muncul rasa mahabbah atau rasa cinta. Kenalilah Nabi. Dengan apa ya? Dengan kita mempelajari. Belajarlah sirah, belajarlah sejarah. Hingga kita bisa mengenal dan kemudian akan muncul mahabbah. Dan kita akan merasakan kenyamanan dengan cinta kita. Nah, ini sedikit banyak yang kita bisa sampaikan.
Moga-moga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa menambahkan mahabbah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita semua yang hadir dan juga Sohibul Bait, khususan Sohibul Bait, moga-moga selalu diberi sehat afiah, sehat zahir, sehat batin, bertambahnya keimanan, bertambahnya ketakwaan, dan bertambahnya kita cinta mahabbah kepada Allah dan Rasul. Dan moga-moga nanti di yaumil qiyamah kita bersama-sama dengan para guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, para habaib kita, bersama-sama dibawa masuk ke dalam barisan Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita dipandang oleh Nabi dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan ridha. Dan moga-moga Nabi mengakui kita sebagai dunia dan akhirat. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.